Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kembali kita ada dalam siraman rohani, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Mari sama-sama sebelum kita memulai mendengar secara singkat renungan kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan, mari kita mengawalinya terlebih dahulu dengan mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk pertolongan-Mu sampai sejauh ini atas hidup kami. Kalau hari ini, jam ini kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan, mari kiranya kebenaran yang jauh daripada sempurna boleh menolong setiap kami untuk kami melangkah dalam hidup kami sepanjang waktu. Terima kasih bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu atau tertarik membawakan Amsal 10, satu ayat di dalam Amsal 10 ayat 29 yang berkata demikian. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang jalan Tuhan dalam bahasa Inggris itu dibilang the way of the Lord. Ini bicara tentang sesuatu yang waktu saya masih kecil, saya ingat sekali bagaimana ada sebuah lagu anak-anak yang berkata bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan, yang satu lebar dan yang satu sempit. Dalam pemikiran saya sebagai seorang anak waktu itu, saya berpikir kenapa kok malah kita disuruh pilih jalan yang sempit. Padahal jalan yang lebar, jalan yang luas, bukankah itu jauh lebih baik begitu? Jadi saya dulu masih kecil berpikirnya ya karena masih kecil, ya sesuai dengan usia lah, ya belum paham dan belum mengerti. Bukankah sekali lagi kalau bicara sesuatu yang luas dan kalau ini yang satu luas yang satu sempit, ya orang pasti pilih yang luas karena mudah gitu ya, nggak perlu antri, nggak perlu berhimpitan dan lain sebagainya dibanding dengan jalan yang sempit. Tapi bicara tentang jalan, kita teringat kembali dalam sebuah kebenaran firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang-orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini bukan bicara sesuatu yang menyenangkan, artinya gini loh, oh kalau jalan lebar menyenangkan begitu ya, tapi jalan sempit itu menyusahkan. Ini bukan bicara soal pengertian seperti ketika saya masih anak-anak, kenapa harus pilih yang sempit, bukankah lebih susah begitu kan? Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa kita diingatkan tentang bagaimana Matius 7 ayat 13 sampai 14 tadi mengatakan kenapa kita harus pilih jalan yang sempit. Ini bicara gambaran jalan lebar dan jalan sempit, ini adalah gambaran kita semua hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dunia ini dengan segala macam hal terbentang luas di hadapan kita. Kita diberi pilihan di tengah banyaknya pilihan dan di tengah luasnya segala sesuatu di hadapan kita. Apa yang akan kita ambil? Apakah kita mengikuti jalannya dunia yang luas ini dengan segala macam kesenangannya, atau kita lebih memilih masuk ke dalam jalan yang lebih sempit? Artinya begini, kita ada di dalam dunia yang luas ini, tetapi bukan berarti segala sesuatu yang mudah, sesuatu yang luas ini akan mempengaruhi hidup kita. Kita harus tetap komitmen seperti kata kebenaran firman Tuhan tadi, bahwa kita diminta untuk masuk ke jalan yang sempit, bukan berarti supaya kita lebih sengsara dan lain sebagainya, tetapi karena di sanalah ada kehidupan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, kata Amsal. Maka kita diminta masuk ke dalam jalan yang sempit bukan tanpa alasan, bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi kita dibuat berbeda di tengah jalanan yang luas di dunia ini. Kita tidak sama dengan apa yang dunia pilih dan mayoritas orang memilih, tapi kita diminta masuk ke dalam pilihan-pilihan yang datangnya bukan dari dunia, tapi pilihannya datangnya daripada Tuhan. Dan gambaran jalan yang sempit itu adalah sebuah gambaran tentang bagaimana kita di tengah dunia yang luas ini kita masuk kepada aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan Tuhan sendiri buat hidup kita. Dan memang itu jauh berbeda tentunya dengan apa yang dunia tawarkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pilih jalan yang sempit, tentu kita harus menyangkal diri di sana. Bagaimana tidak di tengah dunia dengan segala macam kenikmatannya, kita harus
menarik diri, dan kemudian kita harus memilih daripada itu semua. Bukankah itu bentuk penyangkalan diri? Kita harus melakukan firman Tuhan, dan kemudian kalau ingin memiliki kehidupan yang kekal, maka pilih Yesus, meski harus menjalani jalan-jalan yang sempit. Nah, ini yang kemudian membawa saya pada tentunya berjalannya waktu dan semakin dewasanya usia, saya tahu kenapa harus pilih jalan yang sempit. Sebab bagaimanapun di sanalah ada jalannya Yesus, ada Yesus di sana, ada kehidupan yang sebenarnya, yang tidak bicara soal kesenangan dunia dan hidup secara dunia, tapi ini bicara tentang sesuatu yang kekal, bicara tentang sesuatu setelah di dunia ini. Oleh sebab itu jalan dari Tuhan bagi sebagian orang kadang-kadang menakutkan, tetapi itu justru adalah kekuatan buat setiap orang percaya. Itulah sebabnya kita harus tetap berjalan. Saya takut Tuhan di tengah dunia yang luas, dan kemudian saya harus masuk ke dalam dunia yang menurut nilai-nilainya Tuhan, standarnya Tuhan. Seringkali itu tidak mudah. Seringkali kita juga menjadi khawatir dan takut, tetapi kemudian ada Tuhan di sana yang akan memberi kekuatan. Maka kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu adalah baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Jangan kita ragu berjalan di jalan Tuhan, sekalipun mungkin nampaknya itu pilihan yang memang tidak mudah juga, tetapi kita harus memilih, karena di sanalah ada kehidupan yang sesungguhnya. Yang dunia ini sementara, satu kali kita akan tinggalkan, tapi kalau kita ada di jalannya Tuhan, sekalipun mungkin jalan itu berbeda dengan yang dunia tawarkan, karena dunia selalu bicara cuman kesenangan pribadi, kesenangan daging ini. Tapi ketika kita komitmen ada di jalan-jalan Tuhan, maka kita percaya ada banyak hal yang memang tidak mudah, tapi kita tahu ada berkat-berkat tersembunyi dan ada kekuatan-kekuatan yang kita nggak pernah pahami, itu bisa terjadi atau ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, kiranya kebenaran singkat ini boleh menjadi penolong buat kita. Sekali lagi bahwa jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Maka berlindunglah kepada Tuhan pada jalan-jalannya, maka kita akan mendapati kekuatan yang baru, dan kita juga akan mendapati sesuatu yang tidak akan kita pernah dapatkan ketika jalan-jalan yang disediakan dunia ini kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu, kebenaran-kebenaran firman boleh menjadi penopang kita dalam hari-hari yang kita jalani di depan. Tetap kuat dan tetap percaya bahwa selama Tuhan menuntun, maka jalan-jalan yang kita lalui menjadi jalan-jalan yang begitu indah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar pada saat ini. Renungan singkat boleh menolong kami Tuhan. Hari-hari ini mungkin kami sedang ada dalam persimpangan jalan, ketika dunia begitu kuat menarik kami untuk ada di dalamnya. Tapi biarkan kami boleh tetap komitmen dan fokus melihat hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami Tuhan, di tengah-tengah situasi-situasi yang mungkin kami kadang-kadang tidak pahami, tapi kami percaya kalau kami ada di jalan-jalan Tuhan, memang tidak mudah, tapi ada kekuatan baru selalu Tuhan sediakan. Berkati Bapak Ibu Saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, dan biarlah Tuhan tetap menopang dan memegang tangan setiap daripada kami sekalian. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.